Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Aziz dari kelompok 2 yang nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tugas perencanaan pendidikan materi basis analisis lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fahru Rosi MAG. Baik, langsung saja mari kita simak presentasi materi basis analisis lingkungan ini yang akan disampaikan oleh Indah Kartika Pratiwi, Waharin Al-Usna, Hikmatul Khairiyah, dan Kamila Alfiatur. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Alfiatur Rahmah dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengertian analisis SWOT. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Sering kita ketahui, di dalam suatu berwirausaha pastilah ada yang membutuhkan suatu rancangan yang dapat membantu kita dalam melakukan berwirausaha. Banyak cara-cara atau strategi bagi kita dalam berwirausaha. Salah satunya yaitu dengan analisis menggunakan SWOT. Pengertian analisis SWOT. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Pengertian analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha untuk mencapai tujuan, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Istilah analisis SWOT seringkali kita temukan dalam ruang lingkup ekonomi dan bisnis. Metode analisis ini tujuannya adalah untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dan bukan merupakan alat analisis yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Khairiyah. Saya di sini sebagai pemateri. Saya akan menyampaikan materi tentang metode analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal atau internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan, strengths, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Faktor yang mempengaruhi analisis SWOT meliputi dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Adapun beberapa hal yang merupakan bagian dari faktor internal adalah A. Sumber daya keuangan yang memadai, B. Sumber daya manusia yang kompeten, C. Properti teknologi terkini, D. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, E. Kemampuan pemasaran yang baik, F. Kemampuan distribusi yang baik, dan yang lainnya. Faktor internal pada analisis SWOT terdiri dari strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Untuk mengidentifikasi faktor internal biasanya mencakup pengalaman perusahaan baik yang berhasil ataupun gagal, kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Cara menentukan kekuatan dan kelemahan analis SWOT dengan cara melakukan pengamatan dan juga penelitian lingkungan sekitar tempat diadakannya analisis tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari luar perusahaan, ancaman dan peluang, dan berpengaruh terhadap performa perusahaan tersebut. Adapun beberapa hal yang merupakan bagian faktor eksternal adalah A. Tren bisnis, B. Budaya masyarakat, C. Sosial politik dan ideologi, D. Kondisi perekonomian suatu negara, E. Peraturan dan kebijakan pemerintah, F. Perkembangan teknologi, dan yang lainnya. Faktor eksternal meliputi opportunities, peluang, dan threats,
ancaman. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian, sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Dan perusahaan yang ingin bertahan lama haruslah beradaptasi dengan perubahan tren, persaingan, kondisi ekonomi, dan sosial. Cukup sekian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.